Hari ini 13 Desember 2024 kita kembali dengan pembahasan XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya bahwa sudah ada perubahan structure. Di sini sebelumnya downtrend karena dia membentuk yang namanya low, high, lower low, lower high, akhirnya dia berhasil break. Walaupun kalau teman-teman perhatikan, breaknya ini pun masih sebatas pembentukan equal high. Ya masih pembatasnya adalah equal high. Belum ada nih dia berhasil break lebih tinggi lagi daripada equal high tersebut. It doesn't matter. Kenapa? Karena kita bisa patok area-area tersebut untuk area kita nanti entry. Untuk sekarang teman-teman lihat kemarin drop signifikan, satu candlestick signifikan ini ya. Ini saya bilang signifikan karena memang dropnya lumayan. Kalian bisa ngeliat dia nge-retest previous daily low-nya yang sama. Ini 1 dan 2. Ini previous daily low-nya dia hit area hampir sama. Di sini previous daily low-nya adalah di 2675. Di sini previous daily low-nya juga di 2675. Ya bedanya ini 267549, ini 267536. Artinya kita bisa patok area untuk buy itu di 2675 2676 ini. Bentar saya akan paskan dulu. Nah, di 2675. Kenapa kok kita ngomonginnya di 2675? Jawabannya sederhana, karena ini sama-sama previous daily low yang belum di breakout. Pertama di Rabu dan ini di Kamis dia nge-retest area tersebut dan nggak berhasil di breakout. Artinya ini salah satu area buy yang menarik seandainya nanti dia nge-retest kembali. Satu di sana. Previous daily high tentu jauh teman-teman di 2700-an up ya. Artinya memang nanti bisa masuk sell di area-area tersebut. Cuman kalau misalnya teman-teman perhatikan sekarang, ini adalah momentum yang bagus dari XAUUSD untuk bisa melanjutkan penguatannya. Kenapa? Karena up, drop, up, nahan di sini dia break. Seandainya dia level ini break, maka nextnya membentuk untuk melanjutkan ke 2749. Jadi sekarang tendensi saya tetap masih pada buy teman-teman. Tendensi saya masih tetap pada buy dan berharap yang terbaik. Kecuali nanti dia drop signifikan, masuk lagi dalam zona ini. Nah, masalah dia drop signifikan masuk lagi dalam zone ini, dia drop ke 2630, 2620 ya tentu maka kita bisa katakan ini sebatas sebagai fake out. Ini saya akan kotakin. This one ini sebatas sebagai fake out, hanya sebatas fake out aja karena dia masih melanjutkan penurunannya. Dia nge-retest sekali hanya membentuk equal high, nggak berhasil breakout dan dia melanjutkan penurunan. Begitu ya. Untuk sekarang kita tahu ini base yang kuat, dia berhasil break that base dan potensial masih melanjutkan bullish. So tendensi saya masih tetap sama. Tendensi saya tetap ada bullish di XAUUSD. Sekarang kita akan masuk di H4-nya. Kita ngeliat secara naked chart. Kalau misalnya kita ngeliat secara naked chart di sini, teman-teman bisa perhatikan. Dia tertahan which is the same level. Ini Rabu jam 9 pagi, dia drop signifikan sampai 2675. Ini juga sama, Kamis jam 9 malam dia drop signifikan sampai 2675. Dua-duanya berhasil nahan. Ya, dua-duanya berhasil nahan. Ini di H4 ya. Ini saya patokannya closingan H4. Jadi ini jam 9 close sampai mau mendekati jam 1. Ini jam 9 malam close sampai mendekatin pun juga jam 1 malam. Bedanya ini pagi, ini malam. Ya. Kalau kalian perhatikan sama-sama mempertahankan area tersebut, nggak berhasil break dan dia mulai mengalami bullish. Ya, ada reboundnya. Di sini juga sama up, drop, nahan, baru dia up. Di sini up, drop, ketahan. Di sini masih dalam proses untuk up kembali. Jadi kita bisa perhatikan area ini pun masih bisa potensial melanjutkan penguatannya. Karena kita ngomongin dia satu area tempat kita menjalankan trade kita di hari ini. Untuk Fibo saya akan hapus beberapa level di sini yang tidak begitu penting, saya hapus dulu. This one saya hapus dulu. Nah, saya sisakan ini, saya hapus juga. Nah, saya sisakan pembentukan yang baru aja. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah pembentukan base baru setelah dia berhasil drop signifikan ya. Jadi kalau kalian lihat, ini kan dia drop. Nah, ini bikin base sekarang. Sih? Artinya apa? Base ini cuma ada dua kemungkinan. Either dia bentuknya DBD, drop base drop, atau drop base rally. Jadi habis dia drop ini, dia bikin base dan akhirnya rally. Nah, kita sekarang tinggal pantau aja untuk level-level yang ada. First one, ini kita tarik from this one. Nah, ini kita tarik 2689.9. Ini di atasnya, ini di bawahnya segini. 2679816. Ya, ini saya ubah jadi candle. Teman-teman bisa ngeliat kenapa 2689, karena dia closingannya selalu nahan di sana, nggak berhasil break, hanya ketahan terus menerus di situ. Kalau saya sambil ngambil si volatility-nya, ini beberapa level volatility-nya, ini kan 2692 sama 2691. Jadi ada 2692, 2691. Volatility yang terjadi di hari ini. Ya, ini tadi jam 8 pagi dia up
hajar sampai 2692 tapi nggak berhasil close di atas. Ini juga sama, dan dia ketahan semua di bawah situ. Kalau misalnya kita ngelihat 2679 below-nya, dia ambil sampai paling bawah di 2675. Ini di Kamis kemarin malam jam 10 malam ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara level untuk sideways-nya aja, kita bisa perhatikan 2689 which is ini sideways terdekat dengan 2679, up and down-nya adalah 100 pips. Simpelnya gimana? Simpelnya gini teman-teman. Kalau misalnya 2689-nya ini still strong dalam H1, masih nggak di break dalam H1, ini masih menjadi area sell yang bagus. Walaupun teman-teman harus ketahui ya, walaupun sell-nya di sini tentu sell high risk. Jadi 2689 sampai ke 2692 itu sell yang baik selama 2689-nya nggak di breakout. Jadi kalau nanti dia volatile naik ke 90, 91, 92 dan closingannya di bawah masih di 89, maka ini masih tetap menjadi area sell yang baik. Begitu. Sedangkan di bawahnya juga sama 2679. Ini base minornya aja. Ya, kalau misalkan kalian bilang, aduh, pusing saya kalau misalnya cuma trade di base minor, saya mau trade yang lebih better, misalnya dalam area-area yang jauh lebih optimal untuk saya manfaatkan. So, kita akan pakai Fibo, drop sampai paling bawah, swing high swing low dari H1. Teman-teman bisa perhatikan 2706 dan 2709-nya adalah di area-area yang memang kritikal. Di mana aja 618-nya itu di 2706, masih jauh. Dan 79-nya di 2715. Itu adalah dua area sell yang memang saya patok. Yaitu sell pertama nanti akan ada di 2706. Dan sell kedua ini 2706, pastinya 2706, oke. Nah, sell keduanya nanti ada di 2715-an. Jadi di atasnya lagi. Ya. Ini adalah tiga area sell yang paling better atau paling menarik untuk kita perhatikan sejauh ini. Sedangkan untuk area sell yang paling dekat tentu sebatas sell scalping. Kenapa saya bilang sell scalping? Karena kita tahu momentumnya bullish. Setelah kita tahu momentumnya bullish, maka fokus kita adalah mencari buy. Ketika kita mencari buy, maka sell yang paling dekat hanya sebatas sebagai sell scalping. Which is itu di area 8992, bolak-balik aja. As long as 89-nya nggak di breakout. Kalau misalnya mau lebih sederhananya, gini teman-teman, 89, sell 89 sampai ke 90, berarti cuma 10 pips saja zonanya, lalu 91 sampai ke 92, sama-sama 10 pips. Gitu ya. Itu cara gampang untuk pecah dalam sell scalpingnya. Sedangkan untuk buy tentu teman-teman bisa perhatikan di sini 2679, which is the lowest level. Kalau misalnya kita lihat secara pembentukan dengan menghilangkan ya, tidak menghiraukan adanya tarikan panjang di sini yang sampai 75. Artinya adalah 79 sampai ke 77, it will be our buying position as long as 79-nya nggak di breakout. Sederhana, simple. Dan nanti baru kita ketemuan lagi ngobrolnya di area-area yang lebih bawah ya, 2672, 2670 ini this level, lalu 2668, 2666. Jadi sejauh ini conviction saya still on bullish. Kenapa ya? Karena memang strong for bullish momentum ini. Kalau saya tarik sampai di atas ini kan lagi nahan terus nih teman-teman. Jadi dia lagi nahan, up, dropping, di sini lagi ngerites banyak hal. Artinya apa? Artinya kalau nanti dia memang akan mengalami drop yang signifikan, dia drop dari sini melanjutkan ke 75, maka big potential dia terus akan ke 70 sampai 68 sebelum nanti mungkin dia kembali rebound ke atas. Begitu. Namun kalau misalnya dia nggak break, di sini kan teman-teman bisa perhatikan dalam sideways ini anggap dia berhasil break di sini, lanjut dari 92 maka lanjut ke 2709. Jadi ini masih menunggu momentum. Kalau misalnya kita ngeliat dari fundamental kemarin, tentu semuanya menggambarkan strong pada US dollar, ya. Dan memang ada koreksi yang besar di XAUSD. Tapi in my honest opinion, kalau memang nanti suku bunga akan diturunkan dan memang market akan price in dengan suku bunga tersebut, termasuk juga dengan adanya dorongan dari buying position si Central Bank of China, maka big potential akan terus melanjutkan penguatan bagi gold. Conviction tetap sama, nggak berubah dari saya. Conviction saya tetap sama bahwa XAUSD akan bullish. Kalau misalnya kita ganti ke M15, ya teman-teman bisa perhatikan di sini M15 tentu ini adalah area buy yang tadi saya sampaikan. Sudah ya, 79-an ini ya. Ini 79, ini area buy yang tadi kita sudah bincangkan. Bahwa kalau nanti dia drop lagi ke sana, 79 ini potensial untuk menahan dan bisa going up kembali. Kalau misalnya kita ngeliat di atas, tentu 89 sampai 92. Kembali saya ulangin, 89 ke 90, 10 pips saja, baru nanti 91 ke 92 sama 10 pips saja. Teman-teman tinggal bolak-balik, seandainya memang kuat strong masih below 89. Sederhananya seperti itu. If dia break, maka big potential terus-menerus mengalami penguatan. Seandainya saya take it for granted, ambil dari swing high yang paling dekat ya, M15-nya aja.
Kita ambil dari M15 nya aja, ini swing high nya kan, so sampai swing low di bawah. 79 nya ada di 2703, ya nggak jauh beda lah, beda 30-an pips aja sebenarnya teman-teman ke 2706, 2709. Jadi lebih baik nunggu di area yang lebih atas. Walaupun memang di sini memang ada area SBR ya, ini kan support yang akhirnya di break menjadi resistant di 2703 tadi. Menurut saya better kita nunggu di 2706. Kenapa? Karena jauh lebih strong sebab kita ngelihatnya berdasarkan H1. So sebagai simpulan, sell high risk saya pertama adalah di 2706, 2708 atau 2706, 2709 itu satu. Lalu 2715, 2718 itu yang kedua, dan nanti medium risk saya adalah 2724, 2726. Itu 3 zone sell saya. Sebelum nanti memang semisal dia up kenceng ke 49 ya. Tapi yang paling dekat aja kita ngomongin 3 zona ini. Kalau misalnya kita ngomongin buy position, ya buy position di mana 2679, 2677 high risk tentu 2679, 2677 as long as 2679 yang nggak di breakout. Ini sama ya, 706 yang nggak di breakout dan 715 yang nggak di breakout. Lalu di 7270 selama 72 nggak di breakout, dan nanti medium risknya di 664, 662. Itu untuk area saya. Sedangkan sell scalping, ya scalping only, kenapa ya tadi sudah saya jelaskan reasonnya, adalah 8990 10 pips, nanti 9192 10 pips. Harapan kita sih bisa nge-hold di 92 nya. Seandainya memang dia respect, maka dia akan kembali drop dan kita bisa dikasih lumayan lah 30-40an pips cukup, tapi scalping kejarlah 15-20 pips untuk awalan, itu nggak masalah. Nanti mungkin akan ada perubahan yang signifikan ketika market sudah bergerak lebih jauh lagi, yaitu ketika nanti sudah masuk London Session sampai sore ke malam untuk di New York Session. Jadikan mapping ini sebagai referensi, kalian bisa sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan. Dan mapping ini jangan khawatir teman-teman, karena setiap hari Jumat saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup publik juga. So thank you buat teman-teman sekalian, sampai berjumpa.